guys, balik lagi nih ke podcast Menambah Ilmu, di mana kita bakal membahas mengenai filsafat dalam komunikasi. Nah, dalam materi filsafat kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu kepentingan, tekanan ekonomi, dan juga tanggung jawab sosial, di mana bersama aku, Aisyah Anora, dan juga teman-teman aku. Nah, sebelum kita bahas, ada baiknya kenalan dulu kan sama teman-teman aku yang ada di Zoom ini. Jadi, aku bakal kenalin kalian sama teman-teman aku. Jadi yang pertama di sini ada Zaki Kay. Halo Zaki. Halo Isyana, Halo, apa kabarnya nih? baik. Aisyah, apa kabarnya Aisyah? Alhamdulillah, aku juga baik nih kabarnya. Kike, apa nggak ada mau pergi liburan atau tetap stay di Pekanbaru? Aku liburannya di Pekanbaru Aisyah. Oh, liburannya di Pekanbaru ya. Tahun baru juga di Pekanbaru. Iya dong. Waduh, seru juga ya. Udah kemana-mana, tapi tahun baru tetap di Pekanbaru nggak ada masalah kok. Yang penting tetap menjalani hidup dan juga tetap waras. Oke, selanjutnya ada Resi Awinda nih. Halo Resi. Halo Aisyah, Halo, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Isa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Resi gimana? Tetap di Pekanbaru atau ada mau rencana pergi liburan? Belum ada rencana nih, Sah, masih di Pekanbaru. Oh, ya udah, berarti itu artinya disuruh jagain Rumbai kali ya. Siap. Ya, oke. Selanjutnya ada M. Mulyadi Pratama. Halo Yadi. Halo Aisyah. Apa kabarnya nih Yadi? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kegiatannya apa sih? Nggak ada sih. Kan udah libur juga. Paling tidur, makan. Waduh, sangat produktif ya. Tahun barunya gimana? Tetap di Pekanbaru atau balik ke kampung? Kayaknya masih di Pekanbaru sih. Habis tahun baru balik. Oh, oke. Thank you ya, Di. Nah, daripada kita berlama-lama nih basa-basi dan perkenalannya, kan kalian juga udah tahu nih sama teman-teman aku. Nah, di sini aku dan teman-teman bakal mulai mengupas nih mengenai apa itu kepentingan, tekanan ekonomi, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman sekalian, kalian masih pada ingat gak sih mengenai materi yang satu ini, di mana mengenai kepentingan, tekanan ekonomi, serta juga tanggung jawab sosial, yang udah pernah kita bahas dan pelajari di dalam mata kuliah etika filsafat. Nah, gimana kalau kita kupas mengenai materi satu ini? Kayaknya cukup menarik nih untuk kita bahas. Wah, iya. Ide bagus tuh. Soalnya aku juga udah rada lupa nih. Kalian masih ada yang ingat gak sih kalau seingat aku nih, dalam komunikasi massa terdapat tekanan ekonomi yang berasal dari 3 sumber. Kalian ada yang tahu nggak 3 sumber itu apa aja? Aku masih ingat tuh yang itu. Nah, yang pertama itu kalau nggak salah adalah pendukung finansial investor, pemilik dan pemasangan iklan dan pelanggan. Terus yang kedua adalah para pesaing dan yang terakhir adalah masyarakat publik secara umum. Nah, dari ketiga sumber yang disebutin sama Zaki tadi, dimanfaatkan oleh para media untuk menayangkan iklan-iklan agar dapat dipertontonkan kepada pemirsa. Tentu saja hal tersebut menjadi pemasukan terbesar bagi institusi media. Tetapi pemasangan iklan ini juga memiliki hak untuk memutuskan apakah suatu program dapat ditayangkan atau tidak. Sehingga segala bentuk kekuasaan atau keputusan berada di tangan pemasang iklan. Widih, keren banget penjelasannya. Aku jadi ingat lagi nih dari penjelasan kalian. Thank you ya. Seingat aku, neoliberalisme juga berkaitan nggak sih sama lagi yang kita bahas ini? Iya tuh benar kalau neoliberalisme itu juga berkaitan sama kepentingan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Kamu sendiri ingat nggak apa itu neoliberalisme? Ingat dong, kalau neoliberalisme ini menjadikan ekonomi sebagai kunci untuk memahami serta mendekati berbagai masalah. Pengurusan arena hidup sosial menjadi urusan individu. Dan perpindahan regulasi dari arena sosial ke urusan personal. Sehingga di dalam neoliberalisme ini terdapat semacam pemujaan pasar, di mana para fundamentalis pasar
begitu percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tetapi juga seluruh kehidupan. Aku juga pengen nambahin deh, kalau di dalam gagasan neoliberalisme, cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun hubungan internasional. Ketika kita berkomunikasi dalam pemahaman neoliberalisme, ini memandang bahwa kita sejajar dalam memenuhi kebutuhan, sehingga dengan demikian berkomunikasi pada dasarnya adalah berekonomi. Neoliberalisme ini juga mengidealkan internasionalisme sebagai kekuatan yang pesat, sehingga bukan hanya mekanisme pasar yang harus dipakai untuk mengatur ekonomi global. Oleh karena itu, deregulasi sektor industri media di tanah air telah mengarah pada ekspansi market regulasi, beserta segala kecenderungan untuk menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar tertentu. Wah, banyak juga ya yang bisa kita pelajari dari neoliberalisme. Makin ke sini pembahasannya makin menarik nih untuk kita bahas. Selain tekanan ekonomi dan juga neoliberalisme, tanggung jawab sosial juga memiliki peran penting loh dalam keberlangsungan ekonomi, terutama di bidang perikanan. Dalam filsafat sendiri, pengertian dari tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab juga merupakan pembatasan dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Kelompok sosial adalah kelompok kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia pada umumnya. Secara fisik, relatif kecil yang hidup secara guyup. Pada umumnya, kelompok sosial ini merupakan kelompok yang teratur di mana mudah diamati dan memiliki struktur yang jelas. Namun ada juga loh kelompok sosial yang tidak teratur yang dimana artinya sulit diamati strukturnya dan sifatnya. Contohnya seperti kerumunan. Nah, selain itu, pergaulan dalam kelompok mempengaruhi dan juga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang melambangkan bagi setiap anggota kelompok. Kebiasaan itu menciptakan suatu pola perilaku yang dilakukan terus-menerus sehingga perilaku yang sudah terpola itu akan membentuk suatu sikap dari anggota kelompok. Kebiasaan yang melembaga, perilaku dan sikap yang berjalan secara stimulan antara individu dan kelompok. Poin apa lagi ya yang belum kita bahas? Kayak ngerasa masih ada yang kurang gitu. Tapi apa ya? Iya juga ya. Kok mendadak jadi pikun gini ya? Ada, bisa-bisanya kalian lupa ya sama poin satu ini. Ada yang mau aku ingatin nggak poin apa itu? Maulah, ya kali nolak ilmu ya kan guys. Jadi sebenarnya masih ada 2 poin lagi ya teman-teman yang belum kita bahas. Dan hal itu mengenai isu. Nah, isu pertama adalah isu ekonomi dalam media massa. Di mana dalam perkembangan media massa yang turut juga dipengaruhi oleh masalah produksi dan distribusi massal. Menurut Stambach dan Laros dalam buku Media Now, ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk perkembangan media massa, yaitu yang pertama adalah satu masyarakat pertanian di mana produksi dan distribusi ditandai dengan dinamika produksi dan distribusi yang bersifat lokal dan kedaerahan. Yang kedua, masyarakat industri yang ditandai dengan standarisasi dan pengelolaan produksi yang distribusi massal. Yang ketiga, masyarakat informasi yang ditandai internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat. Lalu, isu selanjutnya adalah isu moral versus kepentingan ekonomi, yang dimana dapat diartikan sebagai suatu sistem sosial politik yang memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan individu. Wah, iya. Padahal poin penting, tapi bisa-bisanya kita pada lupa. Makasih ya, udah ngingatin ya, Kay. Hehehe. Iya, sama-sama Mulyadi. Wih, keren banget ya teman-teman aku ngejelasin mengenai materi satu ini. Wah, ternyata teman-teman aku pada keren-keren banget ya ngejelasinnya. Jadi, udah dipaparin sama aku dan teman-teman aku tadi, itu tuh mengenai tekanan, tanggung jawab sosial, dan kepentingan ekonomi. Kayaknya aku kebalik deh.
maksud aku yaitu kepentingan, tekanan ekonomi, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, sekian nih podcast dari kami. Maaf ya kalau misalnya masih ada salah kata ataupun salah pengucapan. Kita-kita nih pada mohon minta maaf nih kepada kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.